Hai, kembali lagi bersama kami di channel Ceritain Dong, di mana kamu dapat menemukan cerita-cerita yang seru di channel ini. Kali ini, kami akan menceritakan seluruh alur cerita film True and False Monkey King. Film ini adalah sekian dari banyaknya film adaptasi dari Sun Gokong yang menemani Biksu Tong pergi ke barat untuk mengambil kitab suci. Dan gak perlu berlama-lama lagi, inilah seluruh alur cerita True and False Monkey King. Film diawali saat narator memberitahu bahwa dahulu kala ada siluman yang bernama Ratu Merak yang memerintahkan para siluman untuk bertempur melawan dewa dan Buddha sejak terpisahnya langit dan bumi. Dan untuk mengendalikan dunia, kekacauan itu tak meninggalkan hal yang berarti bagi makhluk hidup. Untuk mengakhiri pergolakan, dewa dan Buddha memenjarakan Ratu Merak di dalam Gunung Merak Suci. Dan mereka membantu Biksu Tangseng atau yang akan kita sebut Biksu Tong dan para muridnya memulai perjalanannya ke barat untuk mencari kitab suci Buddha. Dan sambil berharap kekuatan tongkat suci dapat menyelamatkan semua makhluk hidup dari penderitaan. Saat tongkat suci mencapai Gunung Dasar Saha, tubuh semua siluman akan menjadi abu. Para siluman sepanjang rute Biksu Tong berusaha merebut tongkat tersebut dengan berbagai cara. Untuk menjaga tongkat tersebut, Sun Gokong terpaksa merenggut banyak nyawa para siluman. Dan ini adalah bagian terakhir perjalanan Biksu Tong yang akan segera dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan sesosok siluman laki-laki. Dia bernama Li Er. Li Er adalah siluman 6 telinga. Li Er terlihat sedang berada di medan pembantaian siluman. Dan ia menuju ke sosok siluman perempuan. Dia adalah Ziteng, kekasih dari Li Er. Singkat cerita, Li Er mengarungi lautan sembari membawa Ziteng yang sedang sekarat untuk bertemu Ratu Merak. Dan setelah melalui perjalanan yang begitu sulit, Li Er akhirnya sampai di mana Ratu Merak disegel, yaitu di Gunung Merak Suci. Sesampainya di tempat Ratu Merak, Li Er memohon kepada Ratu Merak untuk menyembuhkan Ziteng yang sedang sekarat. Li Er pun mengatakan apapun konsekuensinya yang akan ia terima, ia akan menjalankannya asalkan Ziteng bisa sembuh. Ratu Merak pun memberitahu kepada Li Er bahwa dirinya sama seperti Sun Gokong, yaitu berawal dari batu penambal langit. Menurut Ratu Merak, Li Er bisa menjadi Sun Gokong. Tapi jika ingin Ziteng selamat, Li Er disuruh berhenti memikirkan Ziteng dan fokus untuk merebut tongkat suci. Singkat cerita, Li Er menyanggupi persyaratan Ratu Merak dan memberikan kenang-kenangan kepada Ziteng, yaitu patung Buddha yang terbuat dari kayu. Dan akhirnya Ratu Merak mengeluarkan sihirnya, bahwa tidak ada lagi Li Er di dunia ini. Namun akan ada dua Sun Gokong yang berwatak sama, memiliki kekuatan yang sebanding namun tak sama. Scene berganti, di mana Sun Gokong, Wuching dan Patkai yang sedang santai. Di sini kita diberitahu bahwa scene ini sebelumnya adalah di mana tepatnya Sun Gokong diusir gurunya saat melakukan pembantaian ke para siluman. Kita juga diperlihatkan di mana para murid Biksu Tong yang emang senang bercanda, terlebih Gokong yang selalu ke-trigger terus sama Patkai. Biksu Tong menjelaskan lagi kepada muridnya bahwa tujuan kita adalah pergi ke barat mengambil kitab suci dan membawa tongkat suci ke Gunung Dasar Saha, maka para siluman akan bisa bereinkarnasi. Singkat cerita, desa tujuan mereka saat ini adalah desa Yangjia, di mana mereka bisa meminta sedikit makanan untuk perjalanan nanti. Sampailah mereka di desa Yangjia, di mana mereka bertemu dengan pria yang menanyakan asal-usul mereka. Setelah mendengar bahwa biksu ini berasal dari negeri Tangsang, para warga heboh mendengar ini adalah biksu suci dari negeri Tang. Para emak-emak juga berkumpul karena biksunya ternyata masih muda dan cukup ganteng. Singkat cerita, Biksu Tong memberitahu kepada warga bahwa mereka berempat butuh bantuan karena mereka berempat sangat lapar. Biksu datang tepat waktu. Ini hari ke-15, bulan ke-8. Desa Yangjia merayakan festival pertengahan musim gugur. Namun Wuching menyadari bahwa festival itu bukannya tepat sebulan yang lalu. Pria sok itu mengintimidasi Wuching dengan mengatakan, "Temanku yang berjabang lembat, biarkan saya menjelaskan. Kalau dirinya mengatakan hari ke-15 bulan 8, maka itu memang benar. Di malam hari mereka diajak berpesta walaupun ada yang aneh soal tanggal yang sudah kadaluarsa sebulan yang lalu." Di sini kita diperlihatkan saat Patkai disuguhkan kepala babi goreng. Patkai terlihat kesel. Apa-apaan desa Yangjia ini?
Hidangannya cuma berupa hidangan babi. Ini penghinaan. Biksu Tong menyuruh Patkai diam dan makan sajalah babi tersebut. Biksu Tong juga merasa aneh saat perjamuan tersebut. Ia menyadari kenapa para warga yang Jia menatap dirinya begitu sinis. Gokong ternyata sudah menyadari sejak awal, ternyata para penduduk desa yang Jia adalah siluman. Saat pria aneh tersebut akan bersulang untuk kedatangan Biksu Tong, ada kapak yang jatuh dari bawah perutnya. Langsung saja Gokong skakmat pria tersebut dengan mengatakan bahwa kami sudah tahu siapa kalian sebenarnya. Mereka menjamu Biksu Tong ternyata mempunyai niat jahat, yaitu untuk merebut tongkat suci milik Biksu Tong. Singkat cerita, mereka semua diajar habis-habisan oleh ketiga muridnya Biksu Tong. Di tengah pertempuran muncul Ziteng dan kawannya yang berniat mencuri tongkat suci. Di sini Ziteng sudah sembuh, yang berarti siluman 6 telinga sudah menjadi Sun Gokong palsu yang siap bikin pusing para pencari kitab suci ini. Di tengah pertarungan muncullah Sun Gokong palsu. Di sini Sun Gokong palsu yaitu siluman 6 telinga tidak menyadari ia adalah siluman. Tetapi bagi dirinya ia adalah Sun Gokong yang tepat di depan matanya ada Sun Gokong palsu. Inilah yang akan bikin bingung guru dan kedua adik Sun Gokong. Singkat cerita terjadi pertarungan yang seru. Sun Gokong palsu kalah karena perbandingan kekuatan yang jauh. Sun Gokong palsu pun terpental jauh dan ditolong oleh kelompok siluman. Setelah sadar dari pingsannya, Sun Gokong palsu tak diterima kelompok siluman tersebut. Tetapi hanya Ziteng yang menyadari bahwa monyet itu adalah Li Er yang dulu mengorbankan ingatannya untuk dirinya yang hampir mati. Tetap saja saat siuman, Li Er tetap menganggap dirinya Sun Gokong. Lantas itulah ia digebukin sama siluman-siluman mencupu di tempat itu. Lanjut cerita, Sun Gokong palsu pergi untuk mencari gurunya dan kedua adiknya. Disitulah diikuti oleh Ziteng. Di perjalanan Sun Gokong palsu yang masih lemah, bahkan jalan saja sempoyongan, diserang oleh murid tertua dari padepokan siluman. Ziteng pun datang untuk menyelamatkan Sun Gokong palsu. Ziteng juga berhasil memukul mundur murid tertua. Ziteng pun menemani Sun Gokong palsu untuk mengantar Gokong palsu menemani gurunya. Di sepanjang perjalanan, Ziteng berusaha meyakinkan Sun Gokong palsu bahwa dirinya adalah Li Er. Tetapi Gokong palsu tetap tidak percaya. Di sisi lain, di Istana Langit, Langit memerintahkan Yan Jian, atau kita sebut saja Dewa Erlang agar lebih familiar. Menurut Langit, bintang pertanda buruk sudah muncul. Langit khawatir Dewa Gunung Merak sedang merencanakan sesuatu. Dan tangkap si kera iblis. Baik Dewa ataupun Buddha sudah tidak dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu. Dewa Erlang pun diutus turun ke dunia manusia untuk menangkap Sun Gokong. Singkat cerita kita diperlihatkan Raja Singa Unta atau sang guru dari Ziteng yang melihat rumahnya sudah acak-acakan dan melihat muridnya sedang tergetak tak berdaya. Ternyata itu adalah ulah dari Dewa Erlang yang sedang mencari informasi di mana Sun Gokong. Sang guru tidak mau memberitahu informasi tersebut karena itu adalah pion utama para siluman untuk mendapatkan tongkat suci milik Biksu Tong. Seketika melihat gurunya dicekik oleh Dewa Erlang, murid pertama langsung berlari untuk menghajar Dewa Erlang. Namun perbedaan kekuatan yang begitu jauh, murid pertama langsung menjadi abu setelah terkena sinar dari mata ketiga milik Dewa Erlang. Di situ sang guru sangat terpukul dan menaruh dendam ke Dewa Erlang. Di dalam hatinya ia berjanji akan membalaskan kematian muridnya. Scene berganti di mana kita diperlihatkan Ziteng dan Sun Gokong palsu pergi mencari teman lamanya untuk datang mencari api suci. Jika kalian mengikuti kisah Sun Gokong yang dulu disiarkan Indosiar, api ini adalah di mana Sun Gokong disegar di tungku api Laojin. Dan di situ Sun Gokong mendapatkan 72 jurus ilmu sihir dan mata apinya. Balik lagi ke cerita, Sun Gokong palsu dibawa masuk ke dalam di mana pertemuan tiga alam berbeda. Di sini temannya itu tidak tahu bahwa Sun Gokong tersebut adalah palsu. Dimensi itu begitu dingin, tetapi tungku tersebut begitu dahsyat panasnya. Bahkan bisa membakar apapun menjadi debu. Singkat cerita, Sun Gokong palsu masuk ke dalam tungku tersebut, dan ia berhasil melewati rintangan tersebut dan mendapatkan kesaktian yang mungkin setara dengan Sun Gokong asli. Sampai di mana Sun Gokong palsu langsung bertemu dengan Sun Gokong asli, di mana mereka melanjutkan duel yang kedua kalinya. Di sini Sun Gokong palsu terlihat menyimbangi Sun Gokong asli, sampai di mana Biksu Tong bingung dan membacakan mantra yang menyebabkan kedua Gokong tersebut sakit kepala dan berhenti bertarung. Sesuai dengan judul kami, wanita siluman ini begitu licik. Demi cinta ia mengorbankan perasaannya demi Li Er.
dan berpura-pura sangat perhatian dengan Sun Gokong asli. Sontak saja Biksu Tong dan kedua adiknya yang polos mempercayai Ziteng. Terjadi adu mulut antara kedua Gokong tersebut. Dalam keadaan yang semakin kacau, Biksu Tong mempunyai solusi, yaitu mereka harus ke biara Gunung Emas, di mana di sana ada makhluk istimewa yang tahu semua di surga dan dunia manusia. Singkat cerita, mereka sampai di gunung tersebut dan mereka bertemu kakek tua. Ia adalah Siti Garba. Kakek tersebut juga mengenali sang bijak agung dan takjub ada dua sang bijak agung. Kakek tersebut memberitahu masalah kalian akan terpecahkan. Solusi kalian adalah di bawah awan-awan tersebut. Kakek tersebut tanpa aba-aba langsung mendorong kedua Sun Gokong ke jurang tersebut. Singkat cerita, di dalam jurang tersebut terdapat makhluk pendengaran sunyi yang katanya kakek tua tersebut mereka berdua harus menangkap makhluk itu dan bawa makhluk itu ke atas gunung. Makhluk tersebut buta, tapi bisa melihat dengan pendengarannya. Singkat cerita, mereka dapat menaklukkan makhluk pendengaran sunyi. Namun untuk menyelesaikan masalah mereka, kedua Sun Gokong harus jauh-jauh dari makhluk pendengaran sunyi. Hanya Ziteng lah yang diperbolehkan mengetahui mana Sun Gokong yang palsu. Lagi-lagi, Ziteng diperbudak oleh hasrat cinta. Demi Li'er, Ziteng berbohong kepada Biksu Tong, Pat Kai, dan Wu Qing bahwa Sun Gokong yang asli adalah Li'er. Secara bersamaan muncul Dewa Erlang untuk membawa Li'er ke Istana Langit. Namun sayangnya yang ia bawa adalah Sun Gokong asli. Ini semua gara-gara cinta buta. Ziteng sudah diperbudak oleh hasrat cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena sampai saat ini pun Li'er masih meyakini dirinya adalah Sun Gokong asli. Scene berganti di mana guru dari para siluman menyatakan dirinya mempunyai cermin dua pikiran dan tongkat suci. Sebelumnya guru siluman telah mendapatkan tongkat suci yang ia dapatkan dari Ziteng yang mengajak mabuk murid-murid Biksu Tong, dan saat mereka tertidur, Ziteng memberikan tongkat suci ke guru besar siluman. Di sisi lain, Ziteng yang menjadi agen ganda memberikan informasi bahwa 3 hari lagi Biksu Tong dan muridnya akan melintasi Gunung Angin Hitam. Dan juga di sisi lain, hati Ziteng bersedih menyadari walaupun ia sudah menyingkirkan Sun Gokong asli, tetap saja ia tak dapat memiliki Li'er secara penuh. Pagi harinya, biksu dan ketiga muridnya menyadari tongkat suci telah hilang, dan mereka langsung mengejar Ziteng yang telah mencuri tongkat tersebut. Ziteng yang langsung dikejar oleh Sun Gokong palsu, langsung digebok habis-habisan oleh Sun Gokong palsu, sampai dirinya harus tamat di tangan kekasih tercinta. Seperti kata Pat Kai, sejak dahulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Lanjut di mana guru besar siluman berhadapan dengan Sun Gokong palsu. Dengan membawa kartu asnya yaitu cermin berwajah dua, guru besar siluman akhirnya menaklukkan Sun Gokong palsu. Bahkan secara visual akhirnya Sun Gokong palsu kembali ke wujud siluman 6 telinga. Namun walau wujudnya sudah kembali normal, siluman 6 telinga tetap tak dapat mengingat dirinya. Bahkan ia masih saja menganggap dirinya Sun Gokong. Saat guru besar siluman akan menghabisi nyawa Li'er, kebesaran hati Biksu Tong diuji dengan secara sukarela menyerahkan tongkat suci ke guru besar siluman. Dan akhirnya guru besar siluman mendapatkan tongkat suci dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Singkat cerita, guru siluman berada di Sungai Nasar Saha. Sungai Nasar Saha adalah medan tempur di mana para dewa bertarung melawan siluman. Dan akhirnya guru siluman melepaskan kekuatan tongkat suci dan menjadi raja baru di Sungai Nasar Saha. Di sisi lain, Li'er kembali ke Ratu Merak untuk bertanya siapakah dirinya sebenarnya. Namun Ratu Merak tak bisa menjawab pertanyaan Li'er, karena hanya Li'er sendirilah yang mampu menjawab pertanyaannya. Kita menuju ke Sun Gokong asli, di mana dirinya terikat tak berdaya di tiang di sebuah tempat di Istana Langit. Singkat cerita, Dewa Erlang yang sudah merasakan hawa jahat di bumi, langsung turun ke bumi untuk menyeret guru besar siluman ke langit. Namun sayangnya kekuatan Dewa Erlang sekarang sudah tak sebanding dengan siluman itu, karena ia telah membangkitkan kekuatan hebat dari tongkat suci milik Biksu Tong. Singkatnya, Dewa Erlang babak belur digebokin guru besar siluman. Sampai di mana saat Dewa Erlang hampir dihancurkan kepalanya, Li'er yang tiba-tiba datang dengan sosoknya sekali lagi menyerupai Sun Gokong langsung menghantam guru besar siluman. Sampai di mana Dewa Erlang dan Li'er nyaris babak belur, Sun Gokong asli bangkit dari tidurnya dan langsung berkolaborasi dengan Sun Gokong palsu. Di sini kita diperlihatkan duet duo Sun Gokong untuk mengalahkan siluman jahat.
sampai di mana guru besar siluman dikalahkan, dan tongkat suci kembali ke fungsi awalnya. Jika tongkat suci sudah sampai di sungai Nasar Saha, otomatis jiwa-jiwa siluman ikut tersegel ke dalamnya, dan juga jiwa liar ikut tersegel. Di akhir hayatnya di pangkuan Sun Gokong, liar akhirnya dapat mengingat siapa dirinya sebenarnya, dan juga masa-masa indahnya bersama Ziteng. Sejak dahulu, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Singkat cerita, sejak kejadian tersebut, kita dibawa di mana 500 tahun kemudian, di mana liar sudah bereinkarnasi menjadi manusia. Berarti sejak kejadian itu, Biksu Tong dan ketiga muridnya sudah berhasil sampai ke barat. Lanjut ke liar yang sudah menjalani reinkarnasi menjadi manusia. Ia bertemu dengan Ziteng yang juga sudah bereinkarnasi menjadi manusia. Namun lagi-lagi pepatah Patkai mengatakan, sejak dahulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Saat liar mengikuti Ziteng, ternyata Ziteng sudah memiliki anak. Liar hanya mengikutinya sampai depan pintu rumahnya, dan menaruh gantungan patung Buddha di depan pintu Ziteng. Nah, jadi sekian dulu cerita dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka konten-konten ceritain seperti ini.